Nasir Utami dengan NPM 2354009. Di sini saya akan mengajar tentang kebanggaan sebagai bangsa Indonesia kelas 3 SD. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas mohon dipimpin doa, Mas Arjo. Di tempat doa doa mulai. Selesai. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah pada sarapan belum? Belum. Kenapa nggak sarapan? Ibunya tidak masak. Sebelum kita memulai, di sini ada nggak berangkat? Ada. Mas Anis tidak berangkat. Ini enggak ada berapa? Yes. Iya, ini kosong nih. Ya baik. Untuk kali ini kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Yuk berdiri semua yuk. Satu, dua, tiga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Untuk kali ini kita akan belajar tentang kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Apa sih tujuan dari materi kali ini? Yang pertama, mengetahui pengertian kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, mengetahui bentuk-bentuk keberagaman terhadap bangsa. Yang ketiga, mengetahui contoh sikap bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang keempat, memanfaatkan manfaat rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang kelima, mengetahui kekayaan bangsa Indonesia. Yang keenam, mengetahui kekayaan bangsa Indonesia. Apakah kalian tahu di sini betapa luar biasanya negara kita yang kaya akan suku, budaya, dan beragam aneka ragam budaya. Menjadi warga negara bangsa Indonesia merupakan sikap yang harus dikembangkan oleh setiap warga Indonesia. Apa sih contoh bangga sebagai bangsa Indonesia? Yang tahu? Mencintai produk lokal. Ya benar. Tidak membeda-bedakan ras. Ya benar. Membeli jajan. Dan ada lagi Membeli saja makanan khas Bandung, membeli gaya sebelah gak baik. Tapi membeli. Ada lagi giat belajar mencari ilmu agar bangsa kita tidak dijajah lagi oleh bangsa luar. Ya. Dan di sini ada sikap bangga sebagai anak Indonesia. Sikap bangga sebagai anak Indonesia apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa punya ini? Menggunakan bahasa daerah. Ya benar. Terus menggunakan barang buatan dalam negeri, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, menghafal lagu kebangsaan, mempertahankan dan melestarikan budaya di Indonesia, kemudian melindungi kekayaan alam yang ada di Indonesia. Sikap bangga dan cinta terhadap tanah air harus ditanamkan sedini mungkin. Sikap bangga terhadap keluarga, apa aja yang saya mau tahu? Menghormati anggota keluarga. Menjunjung nama keluarga. Benar. Karena keluarga menjadi lingkungan pertama tempat menanamkan rasa cinta tanah air dan bangga. Di dalam keluarga harus menanamkan sikap hidup hemat, disiplin, bertanggung jawab, dan rasa memiliki dan menjaga menciptakan suasana hidup yang harmonis. Sikap cinta tanah air dan bangga di lingkungan sekolah. Ada yang tahu? Menaati tata tertib
Ya. Pakaian rapi. Ya benar. Tidak terlambat. Benar. Ya benar. Memasang gambar pahlawan dan lambang-lambang teks Pancasila dan Sumpah Pemuda selalu diterapkan dalam kehidupan kita seperti berpakaian rapi dan bersih. Selanjutnya, sikap bangga dan cinta terhadap tanah air di lingkungan masyarakat. Ya, benar. Selalu mengikuti organisasi kemasyarakatan seperti Karang Taruna, ikut menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dengan mengadakan pos ronda, kerja bakti dan kegiatan peringatan hari-hari besar keagamaan ataupun hari-hari besar nasional. Nah, di sini Ibu ada sebuah video. Guard, protect, and make their country proud. Welcome to You've probably participated in a flag ceremony. Ya. Di sini Ibu ada papan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Dan di sini ada keragaman pakaian adat, tarian, makanan khas, rumah adat, dan alat musik. Siapa yang mau maju ya? Nah, yang maju. Maju. Ayo udah maju. Suka SLG kawan. Iya. 7 menit. Ya, di sini ada untuk tariannya ada tari saman. Tari saman dari mana? Terus tari gambiong. Tari jaipong. Jawa. Terus di sini ada keragaman pakaian adat. Ini dari mana ini? Kelihatan Bu. Jawa Barat. Ya. Terus kebaya dari mana? Dari Jawa Tengah. Ya. Paksia. Dari Bangka. Benar. Terus di sini ada makanan khas. Serabi dari Solo. Salah, Jawa Barat. Bandung. Terus ayam betutu dari Bali. terus papeda. Papua. Ya benar. Ayam taliwang. NTT. Hah? TB. Terus alat musik. Gendang dari mana? Jawa. Gendang Jawa. Jawa Tengah. Terus Lampung. Gede. Gede. Lampung. Terus angklung. Jawa Barat. Terus angklung Bandung. Jawa. Banten. Jawa Banten. Jawa Banten nggak ada. Janten. Di sini Ibu punya soal Ya. dikerjakan berkelompok ya. Oke. Untuk mencari kelompoknya berhitung 1 sampai 3. Dimulai dari Mbak Nisa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. Yang benar. 2, 3. Konsen. 2. 3. 2. Iya. Oke. Aman belum?
Jangan pilih bis. Ada yang kesulitan? Tidak bu. Tidak, Bu. Tidak bu. Ada yang kesulitan? Tidak bu, ini kemana bu? Oh, sudah selesai semua? Sudah. Saudara Ibu. Ibu. Selesai kan? Ya. Terus di sini Ibu ada soal untuk dibawa pulang ya. Iya bu. Semangat. Ini dikerjakan secara berkelompok ya. Kelompoknya selesai tadi. Ya, kami tanda tidur. Jauh. Ini sama ya. Oh, kok harus ke Papua nih? Iya. Ini soalnya apa ini gambarnya? B. Baik, karena sudah paham semua, sebelum kita pulang kita akan berdoa dulu. Yuk, silahkan ketua. Sifat doa dapat mulai. Amin. Selesai. Pulang. Pulang. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Raja Pramesti, NPM 2354008. Saya di sini praktek micro teaching dengan judul Tata Surya kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Sebelum kita awali pembelajaran hari ini, kita awali dengan doa dulu ya anak-anak. Baik, Bu. Sifat doa dapat mulai. Selesai. Baik, apakah ada yang absen hari ini? Ada. Ada, Bu. Ada, Bu. Ini depan saya, Bu. Oh iya, jadi catat ya. Nah, hari ini pembelajarannya bertema sistem tata surya. Surya. Ya, sebelum memulai pembelajaran, apa ada yang tahu sih sistem tata surya itu? Planet. Yang mengitari Matahari. Bumi. planet-planet yang mengitari matahari. Bumi. Ya, Bumi. ya kayak gitu. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita simak dulu ya video pembelajarannya. Tata surya. Surya tata. Tata surya terdiri dari matahari dan semua benda angkasa yang mengitarinya. Hal ini sesuai dengan teori heliosentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus, di mana matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk bintang karena mampu memancarkan cahayanya sendiri. Benda-benda angkasa yang mengitari matahari adalah planet, asteroid, dan komet. Asteroid. Asteroid terbentuk dari batu luar angkasa yang mengandung sedikit logam dan bergerak mengelilingi matahari. Asteroid berkumpul pada lintasan yang bernama sabuk asteroid. Sedangkan komet disebut juga bintang berekor. Ekor komet berukuran sangat panjang dengan arah yang selalu menjauhi. Nah, dari video tersebut, sistem tata surya adalah sistem di mana matahari menjadi pusatnya dan dikelilingi oleh benda-benda langit lainnya, seperti planet yang kita tinggali sekarang, yaitu planet bumi. Jadi yang berputar bumi kita. Ya, berputar itu planetnya, planet mengitari matahari. Matahari karena dorongan angin dan radiasi matahari. Meteoroid yang jatuh ke dan meteorit. Meteorit ini bisa menyebabkan lubang besar pada permukaan dan planet luar. Planet dalam tata surya dibagi menjadi dua Nah, sekarang Ibu udah membawa
materi ini adalah miniatur dari sistem tata surya itu sendiri yang matahari yang menjadi pusatnya dan dikelilingi oleh planet-planet yang memutarinya. Nah, jalur di mana planet-planet mengelilingi matahari itu disebut sebagai orbit. Nah, proses planet mengelilingi matahari itu disebut sebagai revolusi. Sedangkan perputaran planet pada porosnya itu disebut sebagai rotasi. Nah, disitulah terjadinya siang dan malam. Kalian udah ada yang ingat belum? Urutan dari sistem tata surya itu sendiri. Belum. Nah, agar ingat, Ibu punya lagu. Nanti nyanyi bareng-bareng ya, biar hafal. Kalian tahu nggak sih ternyata itu dalam planet itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada planet dalam dan planet luar. Nah, apa sih planet dalam dan planet luar? Planet dalam adalah planet yang paling dekat dengan matahari, sedangkan planet luar adalah planet yang paling jauh dengan matahari. Nah, planet dalam itu apa aja sih? Planet dalam itu mencakup Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar itu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, agar lebih fokus lagi, kita cukup fokus dulu ya anak-anak. Kulnya ada melihat, mendengar, dan mengingat. 1, 2, 3. Cukup fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, karena udah jam segini, Ibu bagi menjadi kedua kelompok ya. Iya, Bu. Nah, terus Ibu ada ini nanti ditempel. Siapa yang mau maju? Saya dulu. Ada 8 planet. Silakan dari 8 orang yang mau maju. Saya, Bu. Jupiter. Ayo siapa lagi yang mau maju? Masih ada 5 planet. Ini Bu, udah, itu dibersihin ya Bu. Oke, ternyata anak-anak udah tahu ya susunan dari sistem tata surya itu sendiri. Sudah. Apakah sudah ini kelompoknya? Sudah. Baik. Baik, karena sudah jam segini, Ibu akan tutup pembelajaran.
pembelajaran hari ini ya, dan kita lanjut besok lagi. Yeay, itulah. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa dulu. Doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Musa Diana dengan NPM 23540083. Praktek kedua mikro tentang daun hidup hewan kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabar kalian? Baik. Ya, hari ini ada yang nggak berangkat? Enggak ada. Semua masuk. Video nggak berangkat. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ketuanya memimpin doa. Di tempat duduk siap dan berdoa mulai. Selesai. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Kalian berdiri. Satu, dua, tiga. Kalian tahu nggak daun hidup hewan itu apa? Udah tahu. Daun hidup hewan adalah tahapan perubahan yang dialami hewan sejak lahir atau menetas hingga menjadi dewasa dan berkembang biak. Setiap hewan memiliki perubahan hidup yang berbeda-beda. Ada yang mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda, ada juga yang hampir sama saat kecil hingga dewasa. Nah, daun hidup hewan dibedakan menjadi dua, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna, yang pertama ada telur, larva, pupa, dan imago. Sedangkan yang metamorfosis tidak sempurna itu telur, infas, dan imago. Contohnya ada kupu-kupu, metamorfosis sempurna. Yang pertama itu ada telur, ulat, pupa, dan kupu-kupu. Sedangkan belalang adalah metamorfosis tidak sempurna. Ada telur, nifas, dan belalang dewasa. Kenapa tidak? Kalian tahu nggak ini kata itu? Kata itu metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Tidak. Sempurna. Karena bisa bernapas dan Hah? meloncat dan meloncat. Sekarang berarti pupa. Iya. Kita lihat video dulu. Ya. Dalam siklus hidupnya, berarti hewan itu mengalami metamorfosis. Nah, metamorfosis ini pada hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna, dan yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Kalian harus tahu anak-anak, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Kalian tahu tidak hewan apa saja yang mengalami metamorfosis sempurna? Ya, tepat sekali. Ada kupu-kupu, kodok, dan nyamuk. Yuk kita amati bersama gambar metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama,
dengan ulat. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap umum perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna telah menetas memiliki tubuh yang mirip sekali dengan induknya. Nah, ini adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ada belalang dan kecoa. Inilah proses metamorfosis dari kecoa. Kecoa dewasa mengeluarkan telur. Setelah itu, telur menjadi anak kecoa atau sering disebut dengan nimfa. Nah, kalau ini adalah gambar proses metamorfosis dari belalang. Belalang betina mengeluarkan telurnya. Telurnya menetas menjadi nimfa. Ya, itu video Ibu tampilkan. Nah, sebelum lanjut lagi kita eksperimen terlebih dahulu. Kalian berdiri terlebih dahulu. Diri. Ya, contohnya sepele. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup bertepuk tangan. Digulung-gulung sambil tersenyum gigi. Digulung-gulung lalu tertawa. Yuk bareng, 1, 2, 3. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup terbang lagi. Digulung-gulung sambil tersenyum lagi. Digulung-gulung lalu tertawa. Ya, itu akan membagi 2 kelompok. Kelompok 1, 2. Nanti kalau mudah maju ke depan. Ada kesulitan enggak? Enggak. Kesulitan. Suku Pak. Sudah belum? Sudah. Ya, maju ke depan. Silakan. Kelompok 1 maju ke depan. Baik. Sempurna nggak? Yang pertama telur, terus pupa, terus lava, terus jadi melarat. Ya. Ya, Pak. Ya, ke depan. Serius, tapi terus. Nah, di sini yang pertama ada telur, kemudian belalang muda, belalang remaja, dan yang terakhir belalang tua. Ya, apa kalian sudah paham semua? Ya, kesimpulan materi hari ini dari hidup hewan adalah proses pertumbuhan hewan dari telur atau lahir hingga dewasa. Dari hewan dapat berupa metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.